Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Bapak semua, khususnya Pak Ridwan Jamaluddin, kawan lama kita. Beliau dulu di BPPT sebagai deputi, kemudian deputi di Menko Invest ya namanya sekarang, Maritim dan Investasi. Kemudian dirjen di Minerba di SDM, dan sekarang merangkap juga sebagai pejabat Gubernur Bangka Belitung. Tapi kita bicara malam ini tentang dari ekspertisnya beliau. Beliau akan bicara mengenai potensi nikel ya untuk sumber bahan baku baterai dan kaitannya dengan mobil listrik barangkali. Di sini hadir Pak Wardiman, Pak Indroyono, banyak semua kawan-kawannya senior yang hadir. Ada Pak Fahri, kemudian ada Pak Bambang Sabto, Pak Noval, ada Pak Bambang Guritno juga, Sekjen PII, terima kasih. Ada Pak Wimpi, Bu Nadira, Bu siapa nih, Heri Satmono, Bu Rinita Triastuti, Mbak Riyatna dari Singapura, Pak Agustan, siapa nih, Galaxy S10 Lite saya nggak tahu, Pak Andi Sakya, siapa nggak tahu nih, Julian Ambassador atau duta besar dari mana saya nggak tahu, tapi silahkan untuk bergabung. Muryadi Saleh, Motar Nyodan, ini Pak Mimi apa ya? Pak Motar Nyodan. Iya, Mimi. Oh ya, betul. Thank you untuk hadir Pak Mimi. Pak Habibie Razak juga dari PII, Pak Andi Birmanto, Pak Hari, dan lain-lain, mungkin yang lainnya kita sambil menunggu. Untuk itu barangkali Pak Ridwan, silakan dimulai, mungkin waktunya sekitar setengah jam gitu presentasi, atau nanti seling-seling kalau setelah itu ada teman-teman diskusi, kita mungkin agak rileks saja ya Pak Ridwan ya, boleh nanya apa aja barangkali ya, sepanjang yang ditanya. Boleh. Tapi dijawab itu tidak harus kita jawab semuanya. Boleh. Silakan Pak Ridwan. Oke, terima kasih Pak Wendy, Bapak Ibu sekalian, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru. Yang sangat saya hormati Pak Wardiman lah ya dalam hal kita malam ini, yang tadi saya sudah sebutkan, mulai ngirim saya sekolah dari BPT sampai saya mau pensiun masih terus aktif, dan Pak Wendy yang menyelenggarakan Iptek Voice. Beberapa yang tadi Pak Wendy sebut, saya mengundang juga teman-teman dari Minerba saya, ada Pak Julian Ambassador tadi, Pak Nur Hadi, dan Andri Firmanto. Nanti yang bagian jawab detail-detail, kalau saya nggak bisa jawab detailnya, gitu. Itu yang dari Minerba. Kemudian tadi Pak Wendy menyebut bicara nikel, saya menyiapkannya silika nih Pak, tapi nggak apa-apa lah, nanti mungkin topik besar kita, kalau apa yang akan saya ceritakan lebih kepada kebijakan hilirisasi mineral lah ya, yang kemudian sebagian nanti kita akan bicara mengenai transisi energi. Saya sebetulnya mohon maaf juga sempat batal tanggal 4 ya, harusnya Pak Andi Eka udah siap-siap, kemarin saya lupa gara-garanya apa, tapi saya nggak bisa hadir, dan alhamdulillah hari ini bisa, walaupun nanti kalau presentasinya saya akan lompat-lompat Pak. Yang pertama, tadi karena Pak Wendy menyentuh nikel. Nikel itu sekarang kita pada posisi puncak-puncaknya lah ya, untuk menjadikan nikel sebagai bahan baku baterai dalam rangka transisi ke arah kendaraan bermotor listrik. Beberapa hal penting dalam hal nikel, saya tidak menyiapkan slide khusus untuk nikel. Yang pertama, kita sudah berkeputusan tidak lagi mengekspor nikel sebagai mineral, itu sudah diprotes oleh negara-negara barat melalui WTO. Status saat ini kita sedang posisi banding, namun diperkirakan proses banding ini akan lama. Diperkirakan akan 2025 lah ya, mungkin akan berproses lebih jauh. Nah, selama proses itu kita akan melaksanakan kebijakan kita. Nah, dalam melaksanakan kebijakan kita inilah sudah ada beberapa rekanan mitra
investor untuk menjadikan bahan baku baterai dan baterai kendaraan bermotor listrik itu sendiri. Kita sedang berproses, Bapak Ibu sekalian, mengenai kerjasama ini. Namun kalau kita lihat perkembangannya, bagi kita komunitas IPTEK ini terus terang, kalau saya mengarahkannya, kita diskusi malam ini lebih kepada bagaimana komunitas IPTEK ini lebih banyak berkontribusi. Sejauh ini yang masih justru tertinggal atau belum banyak disentuh itu adalah aspek alih teknologinya. Jadi walaupun kita sudah melarang ekspor bahan bakunya, namun semua, dapat dikatakan semua lah ya, aspek teknologi pengolahan nikel menjadi baterai itu masih dilakukan oleh pihak asingnya. Ini yang saya kira porsi yang sangat penting yang kita kehilangan ketika peran lembaga-lembaga IPTEK itu tidak sekuat dulu gitu ya. Saya membayangkan ketika kalau masanya Pak Habibie gitu, pasti porsi alih teknologi itu sesuatu topik besarnya. Nah, sekarang itu tidak banyak dibicarakan. Yang lebih ditekankan itu adalah masuknya investasi asing untuk membangun pabrik baterai lah kira-kira gitu. Ini juga terjadi lagi, kalau boleh saya teruskan juga cerita mengenai minimnya aspek alih teknologi ini. Ketika Air Products mau bekerja sama untuk gasifikasi batu bara, kemarin mentoknya di situ juga. Jadi Air Products pada posisi tidak mau dicampuri di proses gasifikasi itunya sendiri, di proses gasifikasinya sendiri. Jadi kerjasama itu nanti seolah-olah gasifikasinya dilakukan oleh Air Products, sementara komponen-komponen pendukungnya dilakukan oleh pemain-pemain Indonesianya. Nah, itu yang menurut saya sesuatu yang saya kehilangan juga. Jadi kita kurang ngotot lah gitu. Enggak, kami mau masuk di alih teknologinya. Hal-hal seperti ini terus berlanjut, Bapak Ibu sekalian. Saya mungkin akan sentuh sedikit tentang yang saya laksanakan sekarang dalam tugas kombinasi antara Dirjen Minerba dan penjabat Gubernur Bangka Belitung. Setidaknya ada dua mineral penting itu yang sekarang sedang dibahas dan menjadi perhatian. Yang pertama adalah pasir silika atau pasir kuarsa. Ini yang menurut hemat saya, sekali lagi orang lain bergerak lebih cepat daripada kita, namun kita sendiri tidak cukup menyiapkan diri, Pak. Jadi saya tadi mengatakan pasir kuarsa ini kira-kira akan menjadi the next nickel gitu. Kalau dalam konteks transisi energi di kita ini. Nah, saya kedatangan tamu-tamu dari Cina khususnya yang minat berinvestasi di pasir silika atau pasir kuarsa ini sangat tinggi. Terakhir kemarin ada perusahaan namanya Xinyi yang mengklaim memiliki pangsa pasar 40% panel surya global, 40%. Mereka sudah berinvestasi di Malaysia, di Kuantan, dan sudah menghasilkan sel dan panel suryanya. Mereka berminat berinvestasi di Bangka Belitung, membawa investasi kurang lebih 3 miliar dolar yang sedang saya seriuskan betul. Nah, dalam konteks ini, beberapa hal yang perlu kita cermati. Pertama, dalam kerangka transisi energi, kan selama ini yang namanya transisi energi itu sering dikonotasikan, bahkan atau hampir selalu dikonotasikan hentikan pemakaian bahan bakar berbasis fosil, gitu ya, batu bara dan migas. Paling kencang ditekan PLTU batu bara, lalu suruh matikan semua gitu. Nah, Indonesia kan mengambil posisi akan menghentikan pada tahun 2056, walaupun ada
tekanan baik dalam format gamblang maupun dalam format yang lebih halus seperti pinjaman dan lain-lain untuk mengarahkan kita ke 2045. Nah, kita sepemahaman saya, pemerintah sering akhir-akhir ini menggunakan terminologi just transition, jadi transisi yang berkeadilan. Nah, dalam rangka transisi yang berkeadilan inilah, hemat saya kita harus bermain cantik di sana. Kita pastinya sesuai komitmen tidak lagi membangun PLTU baru. Walaupun saya mendengar juga informasi kalau untuk digunakan sendiri masih terbuka peluangnya, termasuk untuk membangun pabriknya perusahaan Xinyi ini. Karena kalau nggak PLTU dia keekonomiannya berat juga. Nah, dalam rangka itu, just transition ini kita maknai juga sebagai kontribusi Indonesia untuk mendorong tumbuhnya energi-energi baru dan terbarukan. Jadi disitulah hemat saya kita secara cerdas gitu harus melakukan gerakan-gerakan bahwa yang dimaksud transisi energi itu tidak semata-mata dikonotasikan sebagai mematikan PLTU batubara saja, tapi juga memberikan kontribusi Indonesia dalam membangun berbagai peluang untuk mendorong tumbuhnya energi baru dan terbarukan. Tadi satu nikel sudah kita singgung sedikit di awal, bagaimana kita mendorong pemanfaatan nikel kadar rendah di Indonesia sehingga bisa menjadi baterai kendaraan bermotor listrik. Nah, berikutnya ketika kita sekarang masuk ke panel surya, kita punya cukup banyak bahan bakunya. Nanti ada beberapa slide saya akan tunjukkan belakangan. Kita punya banyak sumber pasir kuarsa atau pasir silika, khususnya di Bangka Belitung dan Kalimantan. Ini dua tempat ini kita punya potensinya banyak. Nah, kemarin ketika bicara dengan Cina, itulah hebatnya Cina ini. Di sisi teknis sebetulnya nanti teman-teman yang ahli mineral bisa membantu juga. Memang silika, pasir silika kita kadar kuarsanya tinggi, namun ada dalam konotasi pengotor gitu, Fe-nya tinggi juga, kadar besinya tinggi juga, dan beberapa ahli mineralogi mengatakan keberadaan Fe itu interlocking dengan kuarsanya, jadi tidak mudah. Tapi sekali lagi itulah hebatnya Xinyi ketika kami jelaskan, no problem, dia bilang, don't worry about it. Jadi itulah kehebatan mereka secara teknis. Padahal kita saja satu sisi agak khawatir juga bagaimana kalau pemisahan Fe dari kuarsanya itu sulit. Tapi setelah kita jelaskan, mereka tetap sangat yakin. Nah, dalam beberapa kesempatan diskusi dengan Xinyi ini, mereka menyatakan akan mulai produknya akan keluar 18 bulan setelah pabriknya mulai dibangun. Itu luar biasa, 18 bulan. Saya langsung kaget aja, kita ngurus AMDAL jangan-jangan 18 bulan nanti gitu ya. Nah, ini satu poin penting juga bagi kita yang bekerja di tataran teknis, bagaimana agar regulasi-regulasi yang idealnya memang bagus, tapi dalam prakteknya terjadi banyak, bukan kendala ya, lama lah kira-kira gitu ya. Kan nggak lucu juga gitu. Dia bilang kalau Cina bisa bangun pabrik 18 bulan keluar produknya, kita 18 bulan baru ngurus AMDAL aja belum tentu selesainya gitu. Nah, hal-hal seperti ini mohon juga nanti Bapak Ibu teman-teman para senior bisa membantu juga bagaimana caranya kita di satu sisi tetap menerapkan praktek-praktek tata kelola yang baik, namun di sisi lain kita tidak menyulitkan calon-calon investor. Nah, kami berusaha keras agar Xinyi ini, mereka maunya di Belitung tepatnya, lokasi investasinya. Nanti dari sana mereka akan mengekspornya. Yang akan menjadi pertimbangan sulit juga, bukan sulit, ya sulit lah ya. Itu kita punya kompetitor. Dia bahasa halusnya dia bilang, kalau kami nggak jadi di Indonesia, kami mau bikin satu lagi di Malaysia gitu. Nah, dia sudah menyiapkan, kalau tadi di Kuantan dia menyiapkan Pahang katanya, satu lagi dia sudah siap di sana. Nah, ini adalah tantangan-tantangan kita di mana
kalau kita bisa jujur, kan Malaysia ini nggak jauh-jauh amat situasinya dibanding Indonesia. Kalau di Malaysia dia bisa membangunnya dengan baik dalam waktu cepat, mengapa di kita tidak bisa? Gitu. Nah, ini betul-betul menjadi PR besar kita. Kalau di tataran lokal, saya sebagai penjabat Gubernur Bangka Belitung sudah mengatakan kira-kira, udahlah, lu mau minta apa aja gue kasih gitu. Mau minta lahan, mau ini saya akan layani saja karena rasanya belum pernah ada investasi 3 miliar dolar masuk ke Bangka Belitung. Jadi saya akan habis-habisan di sana dan mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama nanti ini sudah bisa mulai bergerak. Dalam waktu 1-2 minggu ini saya akan bertemu kembali dengan mereka. Namun seperti tadi saya sampaikan, salah satu isu besarnya mereka minta diizinkan untuk menggunakan PLTU supaya biaya energinya, keekonomiannya bagus gitu. Nah, saya belum dengar keputusannya Pak Menteri SDM, tapi perusahaan ini sudah bertemu dengan Menteri SDM. Hanya informasi yang saya dengar dari teman-teman kelistrikan di SDM adalah jika PLTU tersebut hanya digunakan untuk kebutuhan sendiri, masih dimungkinkan. Termasuk juga dengan syarat untuk menggunakan teknologi ultra supercritical yang relatif jauh lebih sedikit memancarkan emisi karbonnya. Nah, mudah-mudahan ini semua bisa berjalan supaya nanti harapan mereka untuk membangunnya jadi kenyataan. Nanti data dan lain-lain akan saya sampaikan pada beberapa slide berikutnya. Kemudian Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mineral kedua yang dalam waktu katakanlah 1 bulan terakhir ini sangat banyak dibicarakan di Bangka Belitung adalah thorium. Saya nggak tahu Mas Surat ada di sini nggak ya, beliau termasuk salah satu yang ketemu saya di sana bersama Pak Bob Effendi. Thorium ini sebetulnya bukan barang baru juga, atau pembangkit listrik tenaga thorium lah ya, PLTT ini bukan barang baru juga. Seingat saya ketika saya masih di TPSA BPT juga ini sudah dibahas. Kira-kira 2011-2012 gitu. Perusahaan yang sama juga, Torkon juga yang datang ke BPT, dan sepemahaman saya ini semua juga bergeraknya lambat saja sebetulnya. Saya ingat pada waktu itu personil yang sama dari Torkonnya, saya deputi TPSA baru-baru awal gitu, disampaikan bahwa biaya listrik dari PLTT ini 3-4 sen dolar. Sangat murah gitu. Nah, inilah yang sebetulnya akan kita kejar. Ketika dikaji potensinya, memang Bangka Belitung adalah tempat yang paling banyak thoriumnya di Indonesia. Nanti ada datanya, saya bisa perlihatkan juga. Sebetulnya status saat ini masih pada tahap desain lah ya, belum sampai DED gitu, tapi sudah menuju kepada pilot plan di Pulau Gelasa namanya, di Bangka Selatan. Itu pulau tak berpenghuni atau minimal lah penduduknya, dan sudah dikaji secara kestabilan dan lain-lain secara teknis layak. Yang sedang dilakukan sekarang adalah merencanakan pembangunannya mulai dari prototipe sampai nanti operasional. Ada kerangka waktu juga yang sedang dikembangkan. Ketika kalau Torkon sudah saya ceritakan tadi sejak 2011-2012 sudah datang ke Indonesia, kemudian tiba-tiba muncul China Nuclear Corporation menyampaikan minat yang sama untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga thorium di Bangka Belitung. Belum ada diskusi lebih jauh karena saya pada dasarnya tidak akan menutup peluang atau keinginan salah satu pihak, namun juga harus menjaga mana nih yang sudah bergerak lebih maju, atau mana yang kira-kira akan lebih besar kemungkinan untuk jadinya gitu. Itu yang sedang saya kerjakan juga. Nah, setelah Cina datang juga perusahaan dari Kanada. Ada saya sebenarnya baru kenal sama orang itu, tiba-tiba dari Kanada menghubungi
mengekspresikan minat yang sama untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga thorium. Dan mereka adalah perusahaan yang berpengalaman 30 tahun mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir lah secara umum di Kanada. Dan terakhir pihak yang datang ke saya adalah dari dalam negeri, menyampaikan minat yang sama. Jadi poin pentingnya Bapak Ibu, thorium adalah mineral dengan potensi besar untuk jadikan pembangkit listrik yang nanti listriknya akan murah, gitu ya. Emisi yang dikhawatirkan seperti karbon dan lain-lain juga minimalis. Satu-satunya stigma yang muncul adalah bahwa ini radioaktif. Namun teman-teman teknis di sini tentunya akan dapat membantu untuk membangun kepercayaan pada masyarakat bahwa tidak semua yang berkonotasi radioaktif itu adalah mengancam kehidupan umat manusia, gitu ya. Nah, kita harus hati-hati memang ya, karena agak ujuk-ujuk gitu. Tiba-tiba ada 4 pihak mendatangi saya menyampaikan minat untuk membangun pembangkit listrik tenaga thorium. Artinya pasti di luar sana sedang ada pembicaraan yang cukup intensif tentang ini. Kemudian ada juga satu situasi internal Indonesia yang mungkin akan berbeda kita menyikapinya kalau kita berdiskusi di kalangan kaum teknologi ini. Memang PLTT ini belum ada yang operasional di dunia. Namun Cina sudah eksperimental, di Amerika juga sudah eksperimental. Artinya beberapa kalimat dari pejabat Indonesia lah yang mengatakan, wah ini belum ada yang operasional nih, kita tunggu yang udah operasional dulu ya. Jadi ada mentalitas yang tidak berminat menjadi pionir gitu ya. Nah ini tentunya berbeda dengan kita khususnya teman-teman yang banyak melakukan riset dan inovasi. Menjadi pionir itu juga penting gitu. Mengapa kita harus selalu menunggu orang lain berhasil baru kita ikut-ikutan gitu. Nah mentalitas ini terasa sekali dalam diskusi-diskusi itu. Nah, ini mungkin yang patut kita cermati bersama. Teman-teman yang punya keahlian di bidang ini juga mungkin dapat berkontribusi nanti, dan setahu saya juga beberapa teman kita juga terlibat di kegiatan itu. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, jadi secara potensi Indonesia untuk berkontribusi menyediakan bahan baku untuk sumber energi baru terbarukan yang akan datang, kita punya potensi yang bagus. Hanya sekali lagi bagaimana kita mengkapitalisasi yang ada sambil mengelola isu-isu sosial ekonomi yang berkembang. Sedikit saya sentuh juga walaupun kaitannya tidak terlalu dekat, yaitu kebijakan Presiden tentang pelarangan ekspor boksit dan sudah disebut berikutnya akan tembaga dan timah. Ini juga sedikit banyak terkait dengan dengan upaya untuk transisi energi itu, khususnya nanti kita ketika bicara timah. Kemarin saya menghadiri ulang tahun PT Inalum yang ke-47. Nuansanya itu memang kita masih shock lah ya kira-kira mendengar Presiden melarang dan mulai Juni 2023 kita tidak boleh lagi mengekspor boksit. Sebetulnya ini kalimat bukan baru dikeluarkan, tapi saya hanya tidak melihat langkah-langkah antisipatif yang terstruktur. Bagaimana kalau Presiden benar-benar melarang ekspor itu. Sesungguhnya dalam hal boksit, aluminium itu, hemat saya sih, nggak sulit-sulit amat hilirisasinya, teman-teman, Bapak-bapak, Pak Wendy, mungkin Pak Bambang Guritno, pemain-pemain sipil ini tahu lah ya aluminium itu bagaimana kita dalam pemanfaatannya di konstruksi dan lain-lain. Dan ini rasanya sudah di depan mata. Mau tidak mau sudah harus kita bersiap-siap bahwa kita harus membangun pabrik hilirisasi itu. Nah, yang penting untuk dijadikan contoh sebetulnya adalah
ketika kami mengantisipasi larangan ekspor logam timah atau tin ingot itu. Ketika kurang lebih 6-7 bulan yang lalu, saya membentuk tim nasional untuk antisipasi pelarangan ekspor logam timah. Sejauh ini laporan kami sudah selesai, dan hebatnya, kalau saya terus terang menganggap Pokja ini adalah Pokja yang paling serius menyikapi potensi atau kebijakan larangan ekspor bahan-bahan mentah gitu, mineral-mineral mentah. Di sana kami dari pemerintahan, dari SDM, kemudian Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Keuangan, BKPM, Kemenko Marves, kemudian para pelaku usaha, Kadin, para pakar dari berbagai perguruan tinggi kita undang semua, termasuk juga perusahaan-perusahaan yang bergerak di engineering lah ya, seperti Rekin gitu. Tim ini solid dan sangat serius, termasuk Main ID juga karena ada PT Timah di dalamnya serta Asosiasi Eksportir Timah. Sejauh ini Pak, Bapak Ibu, menurut saya ya, kalau kita memang serius menyikapinya, kita bisa kok mengantisipasi semua kebijakan itu. Jadi kalau misalnya kan tanggal 20 Oktober yang lalu Presiden berkunjung ke Bangka. Kami bersama-sama meninjau smelter barunya PT Timah. Smelter ya, belum sampai lebih hilir lagi, masih smelter yang sama, hanya dari 5 tungku menjadi 1 tungku. Artinya efisiensinya jauh lebih tinggi dibandingkan yang sekarang. Nah, ketika itu, untungnya Presiden didampingi Seskap yang orang tambang, gitu, didampingi Dirut Timah, kemudian Direktur Operasi Timah, dan ada saya di sana. Ketika itu, alhamdulillahnya kita cukup bisa menjelaskan kepada Presiden sehingga penjelasan kita menurut hemat saya ya bisa dianggap masuk akal lah gitu ya. Sehingga dalam konferensi pers Presiden mengatakan pasti saya larang ekspor logam timah. Hanya kapannya sedang kami hitung ya. Kapannya sedang kami hitung itu menurut hemat saya adalah kata kunci yang sangat penting. Artinya tidak besok, tidak bulan Juni gitu. Tapi kapan nih gitu. Nah, kapan nihnya itu adalah hasil yang sedang kami kaji, itu yang secara ringkas begini Bapak Ibu isinya. Yang pertama, berapa lama kita butuhkan untuk membangun pabrik dalam rangka hilirisasi timah. Kemarin kita fokus pada timah solder, tin plate, dan tin chemicals gitu ya. Rata-rata diperlukan waktu 23 bulan. Atau sederhananya untuk diingat 2 tahun gitu ya, 2 tahun. Oke, jadi kalau ditanya misalnya Presidennya, kapan kalian siap? 2 tahun Pak. Jadi jawabnya tuh enak gitu ya. Walaupun Presiden juga bilang kalau tanya kapan siapnya nggak akan pernah siap gitu ya. Tapi paling tidak kita sudah punya bayangan sekarang. Aspek kedua adalah investasi. Kalau kita melarang ekspor logam timah, berapa banyak investasi yang harus kita sediakan? Dari hitungan para pakar itu, para ahli yang bergerak di bidang EPC, itu kira-kira kita perlu investasi kurang lebih 400 miliar rupiah. Jadi 400 miliar rupiah. Jadi tidak kecil ya. amat ya Pak. Jadi selama ini kita males saja gitu ya. Jadi nggak triliun-triliun itu, nggak 3 miliar dolarnya Cindy itu. Jadi sebetulnya itu sangat masuk akal. Kemudian produknya kita mau bikin apa nih gitu. Nah, bikin apanya ini sangat bagus diskusinya di dalam tim itu. Yang pertama semangatnya adalah jangan sampai kita bisa membuat tapi tidak bisa menjual. Karena timah itu sangat rantai pasok globalnya itu sangat erat kaitannya dengan produk-produk akhirnya, elektronik, otomotif, dan lain-lain. Nah, itu harus kita yakinkan agar kalau kita buat misalnya kawat solder untuk handphone gitu, dibeli sama yang mau bikin handphone gitu. Jangan sampai kita bikin-bikin dia tidak mau jual. Nah, di samping itu kita juga harus mengantisipasi reaksi dunia. Sekarang kan dunia sedang ancang-ancang juga.
kalau kita stop ekspor timah kita, satu mungkin akan dituntut juga kita oleh orang-orang seperti melalui WTO seperti nikel itu. Tapi enaknya jadi presiden kan begitu. Enaknya ada Presiden Jokowi gitu. Tuntut aja, kenapa siapa takut gitu. Jadi kita pun pede aja gitu mengambil posisinya. Nah, ketika kita misalnya melarang ekspor balok timah, kita harus berpikir apa yang akan dilakukan Cina, apa yang akan dilakukan negara tetangga Malaysia misalnya. Karena sudah ada sekarang diskusi wacana mereka akan membangun smelter timah di Afrika. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana juga menyikapi jangan sampai biji-biji timah dari Bangka Belitung diselundupkan ke tetangga gitu, karena itu masih bisa dilakukan. Nah, hal-hal seperti ini menjadi kalkulasi, tapi sekali lagi Bapak Ibu teman-teman, saya sangat menghargai kerja tim teman-teman di Pokja Hilirisasi Timah ini, karena sangat profesional Pak, pengalaman masing-masing, walaupun masing-masing datang dengan kacamata dalam tanda petik kepentingan ya. Misalnya Asosiasi Eksportir Timah juga akan mikir, nah saya kalau berhenti ekspor, terus saya mau ekspor apa gitu kan, itu juga Pak. Kemudian yang teman-teman perdagangan juga memberikan masukan yang bagus, dan semua ini sudah selesai. Nah, yang paling penting sekarang adalah bagaimana upaya kita untuk mengajak beberapa perusahaan yang menggunakan produk-produk hilir timah itu agar mau relokasi ke Indonesia. Kira-kira gambaran sederhananya yang kita lakukan terhadap nikel gitu. Bagaimana membuat Singsan itu datang ke Morowali, bagaimana mengajak mereka masuk ke WDB di Maluku gitu. Bagaimana mengajak LG masuk. Nah, itu semua memerlukan leadership dari para pimpinan kita dan juga memanfaatkan skenario global. Skenario global yang saya maksud itu antara lain Cina itu kalau ekspor nikel dan timah dari Cina ke negara-negara barat masih dikenakan tarif yang bisa sampai 26%. Nah, inilah yang mau kita kapitalisasi juga, kira-kira kalian bangun di Indonesia aja, ekspornya di sini tidak ada tarif 26% itu. Nah, hal-hal seperti ini akan kita jadikan juga bagian dari upaya kita untuk merayu lah agar pemain-pemain global itu bisa masuk ke sini. Tim ini juga cukup fasih untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan mana nih yang mau kita sasar untuk didekati. Ada beberapa perusahaan semiconductor, ada beberapa perusahaan elektronik yang sudah diidentifikasi. Yang kuat sebetulnya dari Taiwan yang akan kita dekati lah untuk itu. Nah, kembali ke konteks kita, komunitas Iptek Voice ini, saya sekali lagi merasakan tidak cukup kuatnya hasrat kita untuk tanda petik menuntut alih teknologi, menyuarakan bahwa kami mau ikutan gitu. Suasananya, nuansanya sekarang lebih banyak upaya pada meyakinkan pihak internasional untuk mau masuk dan berinvestasi di Indonesia, dan insentif apa yang bisa kita berikan untuk itu. Nah, sampai level itu saja yang sekarang banyak kita lakukan. Kalau misalnya berpikir tentang secara teknis yang mendalam, itu memang belum banyak dilakukan. Mudah-mudahan nanti diskusi-diskusi seperti yang kita lakukan di Iptek Voice ini juga bisa mendorong ke arah sana. Itu Pak Wendy, Bapak Ibu teman-teman sekalian, yang sempat saya siapkan dan dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mau mencoba menampilkan beberapa yang saya punya ya Pak. Dropbox, Microsoft Office, Google Drive. Saya punya file yang tadi mau saya tayangkan, cuman sebentar, saya masih belum bisa mengirimkannya. Sebentar. Andri bisa bantu saya share dari sana nggak? Andri Minerba bisa. Bisa. Andri bisa tolong yang itu yang tadi ya.
Ya. Baik. Oke, ini yang kami siapkan Pak sebagai gambaran saja. Kalau tadi mau bicara pasir kuarsa di kita, kira-kira inilah yang kita punya saat ini. Ke Sumatera itu kira-kira yang dimaksud Sumatera itu adalah Bangka Belitung sebetulnya. Kita punya sumber daya secara nasional total itu ada 25 miliar ton. Kemudian cadangan kita ada 331 juta ton. Jadi banyak, cukup lah ya sebetulnya untuk mengirimkan produk, menggunakan bahan baku ini untuk membangun industri apa namanya tadi panel surya itu. Berikutnya, Andri. Oke, ini adalah IUP operasi produksi yang sekarang beroperasi. Tadi bisa lihat produksi kita tahun 2021 itu pasir kuarsanya ada 0,63 juta ton yang kita sudah hasilkan. Sebetulnya ini hanya menggambarkan bahwa kalau kita mau genjot pun ini masih bisa, Pak. Di Kalimantan juga banyak, ada 21 IUPOP. Oh ya, saya tadi lupa mengatakan. Di Bangka Belitung itu salah satu isu yang juga sedang kita tangani adalah sebagian besar dari kuarsa yang atau pasir silika yang ada di sana nanti akan bertumpang tindih dengan IUP PT Timah. IUP-nya Timah, tidak hanya PT Timah, Timah swasta juga iya. Nah, ini secara regulasi memungkinkan, artinya kita bisa saja mengeluarkan lebih dari satu IUP untuk dua komoditas yang berbeda. Ini belum pernah kita lakukan sebelumnya dan ini menjadi tantangan tersendiri juga bagi kami di Minerba untuk pengelolaan perizinannya nanti. Perizinan pasir kuarsa itu sekarang sudah didelegasikan kepada pemerintah provinsi, sehingga mudah-mudahan nanti bisa juga mendongkrak kegiatan perekonomian di daerah sambil juga kita memberikan peluang kepada daerah untuk mengatur lah kira-kira dirinya sendiri gitu ya. Oke, Andri masih ada yang bisa ditayangkan? Ada Pak. Sebentar, tadi sinyal saya putus sebentar Pak. Oke. Bentar ya Bapak Ibu, saya coba nanti dibantu teman-teman juga untuk menayangkan beberapa data saja. Kalau cerita umumnya sudah saya sampaikan tadi. Oke, silakan berikutnya Andri. Ini sudah ya saya kira pasir kuarsa Indonesia, ini OP produksi. Andri kalau ada yang mau ditambahkan detailnya silakan langsung Andri aja supaya menceritakan detailnya mengenai regulasinya sedikit. Sambil saya berusaha menayangkan apa yang saya bisa lakukan. Andri silakan lanjut. Baik, terima kasih Pak Dirjen kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya sinyalnya kurang baik jadi belum bisa menampilkan video. Pada slide berikut ini saya coba akan menjelaskan mengenai kebijakan peningkatan nilai tambah kuarsa dan pasir kuarsa. Jadi sesuai dengan ketentuan di undang-undang bahwa kuarsa di PP saat ini kuarsa itu termasuk komoditas mineral bukan logam yang wajib ditingkatkan nilai tambahnya di dalam negeri melalui proses pengolahan sampai memenuhi batasan produk pengolahan sebagaimana diatur pada Permen SDM nomor 25 dan Permendag 96. Di sini ada batasannya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk produknya ada kulit, ada gravel pexen, ada molding sand, ini yang buat foundry, resin coated, low iron silica sand, dan white silica. Jadi untuk yang dalam bentuk kulit harus memenuhi syarat setelah SPO2-nya ditingkatkan menjadi 80%. Dan ini gravel pexen, di sini ada batasan roundness dan mampu pecah. Kemudian untuk molding sand, ini lolos saringan 30 mesh, dan SiO2-nya di atas 90%. Berikutnya adalah resin untuk coated sand, ini juga di foundry. Jadi
lolos saringan 30 mes dan resin kontennya di atas 1,2%. Nah, kebanyakan untuk produk yang digunakan untuk solar cell, balik itu silikon wafer dan glass, itu adalah produk-produk dengan produk antaranya adalah low iron silica sand dengan kadar besi oksidanya kurang dari 120 ppm dan SiO2-nya di atas 99,5%. Berikutnya adalah white silica, ini silikon oksidanya di atas 95%, namun di sini ada syarat natural whiteness-nya di atas 85% dengan lolos saringan 16 mes. Jadi ini bentuk upaya kita untuk meningkatkan nilai tambah mineral bukan logam ini dengan proses pengolahan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini ada fakta menarik menurut saya dan harus kita antisipasi seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa seringkali kita ini telat mengambil keputusan atau telat menggunakan kesempatan. Jika kita lihat, ini adalah tren ekspor di sumber BPS. Jadi dalam 2 tahun terakhir itu signifikan sekali kenaikannya. Ini ada 2 HS, yaitu di kuarsit yang ini, dan ini adalah pasir silika. Cukup signifikan dari awalnya 2018 sedikit, naik ke 700.000 ton, dan sekarang 1,3 juta ton. Artinya ini luar biasa potensi kita untuk bisa mengembangkan industri yang lebih hilir di industri silika ini. Tetapi satu sisi juga kita Indonesia juga melakukan impor kuarsit dari beberapa negara dan silika sand. Kemungkinan ini adalah industri-industri untuk membuat slab dari silika atau dari quartz yang sering digunakan menjadi tile. Tapi jumlahnya memang tidak banyak, hanya 10.000 ton dibandingkan dengan ekspor. Berikutnya adalah ini pohon industri kuarsa Indonesia. Kami mendapatkan dari Kemenperin. Ada rantai industri atau pohon industri yang memang saat ini belum ada, yaitu di industri pipe glass dan wafer silikon, di mana inilah menjadi komponen untuk solar cell. Berikutnya, ini saya rasa ini slide yang cukup menarik ya, karena kita menjelaskan bahwa untuk pembuatan modul surya itu ada beberapa industri yang harus existing di Indonesia. Yang pertama, industri pemurnian silikon menjadi silikon polikristalin, gitu ya, dengan grade metallurgical grade dengan SI overall purity-nya 99,99. Yang kedua, setelah itu kita harus membuat ingot kristal silikon ini menjadi wafer silikon. Di sini juga produknya dalam masih ingot manufacture, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pembuatan sel surya silikon kristalin. Jadi CSI ini nanti dibuat untuk sel surya. Jadi membuat dari wafer menjadi sel. Setelah itu manufacturing, di mana dari sel menjadi modul. Tentu nanti ada permukaannya ditutupi oleh glass dari kuarsa juga. Nah, industri yang belum ada di Indonesia adalah industri awal, justru adalah metallurgical grade dan menuju solar grade menuju manufacture. Berikutnya adalah dari yang membuat wafer menjadi sel. Nah, ini tantangan ke depan, Ibu sekalian. Mungkin itu Pak Dirjen, tambahan informasi. Jadi dari sisi potensi kita cukup menjanjikan, ya. Namun saat ini memang kami belum mempunyai data berapa potensi sumber daya dan cadangan untuk kuarsit. Mudah-mudahan di rekonsiliasi tahun kemarin kita sudah mendapatkan beberapa data dari UP-UP yang ada di Sumatera, di Kalimantan, dan di Pulau Jawa.
sehingga kita bisa menghitung ketahanan cadangan untuk kuarsit. Kemudian ini fakta ini yang harus kita cermati bahwa kita adalah sudah mempunyai comparative advantage dari posisi penjualan kita di dunia untuk menyuplai bahan baku. Ya, ini kuarsit ini menyuplai bahan baku untuk kepentingan Suryasna. Demikian Pak Dirjen, kami kembalikan ke Bapak. Terima kasih Andri. Mohon maaf teman-teman, saya nggak bisa share dari sini. Tapi beberapa hal lain yang saya coba sampaikan data aja sih sebetulnya. Ini ada, maaf sebentar ya. Sebetulnya saya terima ini dari Pak Indroyono nih. Foto-fotonya yang memperlihatkan Pak Habibie ketika itu tahun 78 sudah mendorong termasuk BPT juga untuk membangun PLTS di Sukabumi ya. Terima kasih Pak Habibie. Mohon maaf saya nggak bisa cepat tayangkan, tapi ada fotonya Pak Habibie bersama Presiden Soeharto dan Menteri Bappenas Saleh Afif. Di sini catatan Pak Indroyono juga pentingnya didampingi oleh pakar PLTS Dr. Agus Salim Dasuki. Jadi saya mau mengatakan sebetulnya ini bukan barang baru lah di kita ya. Hanya kita sempat tertatih-tatih untuk melanjutkannya sehingga tidak lancar prosesnya. Nah, barang yang sama juga tadi seperti saya katakan beberapa kali pada beberapa kesempatan ketika proses-proses keteknikan ini tidak banyak kita kuasai, kita seolah-olah mengulang pembelajaran yang sama seperti ketika saya pada waktu berdiskusi dengan Pak Menteri SDM tentang coal gasification gitu. Coal gasification, perasaan saya bilang ini sejak 20 tahun yang lalu saya di BPT sudah dibahas oleh ahli-ahli gasifikasi batu bara. Antara lain misalnya Pak Nur Hidayat yang waktu itu saya ingat. Masih banyak, jadi banyak keterlambatan kita akibat kita sendiri tidak lancar. Kemudian data yang lain lagi yang ingin saya ceritakan, saya tidak bisa tayangkan di sini thorium ya. Thorium kita itu di Bangka Belitung hanya adanya total sumber daya yang tercatat ada 143.000 juta ton yang tersedia. Jadi cukup banyak. Ini sumbernya dari Batan tahun 2021. Saya hanya mengatakan bahwa data ini ada di kita dan sayangnya saat ini tidak banyak dikembangkan dan mungkin ini titik balik yang cukup baik untuk kita dorong bersama-sama. Juga ada fakta dari Dewan Energi Nasional yang dalam pernyataannya mengatakan bahwa nuklir sebagai pilihan terakhir sudah tak lagi disebut-sebut demikian. Jadi nuklir bukan lagi pilihan terakhir. Sehingga kalau saya ingat ada beberapa pejabat yang mau mengatakan silakan bangun PLT nuklir tapi not in my backyard. Kalau saya sebagai pejabat gubernur Bangka Belitung, saya bilang please build it in my backyard. Jadi saya akan sediakan tempatnya di sana kalau memang mau dilakukan di sana. Ada juga masukan dari teman-teman ITB yang pernah presentasi di saya tentang potensi-potensi pasir silika yang pada waktu itu tadi saya ceritakan sedikit mereka mengarahkan untuk menjadi prospek industri semikonduktor dunia, di mana semikonduktor dunia ini adalah industri masa depan yang kebutuhannya banyak. Dalam 30 tahun yang akan datang akan terus stabil. Jadi pasir silika kita pun berpotensi untuk membangun industri semikonduktor. Ini juga sedang didiskusikan oleh tim di ITB yang terdiri dari teman-teman elektro, geologi pertambangan, yang pada dasarnya punya harapan besar dan menginginkan agar pasir silika dapat kita olah di dalam negeri. Pak Wendy, Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya dan teman-teman ceritakan malam ini. Mungkin seperti tadi yang disampaikan, tadi Adi sempat tayangkan sedikit ya. Mungkin tadi seperti disampaikan Pak Wendy, silakan kalau ada diskusi-diskusi, masukan-masukan atau curhat-curhat juga saya dengan senang hati akan mendengarnya. Terima kasih Pak Wendy. Terima kasih Pak Ridwan. Banyak sebenarnya yang disampaikan Pak Ridwan, nanti kawan-kawan bisa berkomentar teknisnya lagi, saya bukan bidang saya. Cuma ada satu aja mungkin secara umum Pak Ridwan ya, bahwa orang awam kan bilangnya pelarangan ekspor minerba lah. Kalau kita bilang tentunya namanya bagusnya adalah hilirisasi lah, hilirisasi minerba dalam kerangka itu sebetulnya. Kita melihat sebenarnya kan bahan tambang itu warisan lah sebenarnya kan, warisan, dan itu kan tabungan kita.
Jadi kalau kita pakai hari ini atau kita pakainya nanti pun juga nggak apa-apa. Kita nggak pakai hari ini, nanti juga masih bisa digunakan oleh anak cucu kita. Sebetulnya dan hal yang lain bahwa pengertian kita minerba ini kan tentunya termasuk juga yang lain ya, semualah barang tambang termasuk juga batu bara dan lain-lain. Yang sebetulnya kalau dibatasi ekspor, artinya dibatasi ekspor itu tidak akan rugi karena nantinya anak cucu kita bisa menggunakan. Beda mungkin dengan bahan yang dari pertanian ya. Kalau misalnya sawit kita larang ekspor sekarang mungkin kebuang lah, kurang lebih seperti begitu ya. Karena kalau pertanian kan bisa diulang lagi, dia akan tumbuh lagi. Tapi kalau barang tambang begitu kita gunakan menjadi berkurang. Nah, kemudian ini tadi kita kaitkan bahwa oke, kita larang, kita hilirisasi minerja. Tapi tadi Pak Ridwan menekankan sekali bahwa kalau kemudian kita tidak ada upaya untuk penguasaan teknologinya, lalu apa nih hilirisasinya? Ya kan seperti itu. Jadi harusnya ini sebenarnya dua sisi yang harus selalu berdekatan supaya kita bisa memaksimalkan politik kita untuk menghilirisasi minerba ini. Ada sedikit juga pertanyaan Mbak yang agak menggelitik dari kawan-kawan, bilang gini, kok kita dituntut sih kalau kita melarang, kalau saya nggak mau menjual kok dituntut? Kata kawan-kawan ada yang bilang gini bedanya men, itu karena kita udah ada kontrak. Kalau yang kita belum kontrak tentunya nggak apa-apa, mau punya kita sendiri, kita nggak mau tambang ya silahkan kita pakai sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau yang sudah kontrak jangka panjang itu yang menjadi masalah karena kita dituntut di WTO. Nah, dua hal ini yang barangkali saya ada secara umum aja ya, Pak Ridwan, yang saya coba menangkap kegundahan dari kawan-kawan dah. Silakan kawan-kawan yang lain kalau ada ingin menanyakan atau berkomentar. Atau sebentar Pak Ridwan bisa merespon dulu sebelum nanti Pak kawan-kawan lain menambahkan. Oke, sambil menunggu, memang pernyataan Pak Wendy penting nih. Jadi ketika soal soal tuntut menuntut itu, yang bahasa alasan penuntutan itu adalah kita dianggap menghalangi akses pasar terhadap sumber daya. Bahasa tuntutannya demikian. Tapi ya itu dia, pokoknya kepentingan lah pada dasarnya. Nah tadi mengenai larangan ekspor kita dipakai sekarang atau ke depan, melihatnya gini Pak. Satu, ketika kita tidak gunakan mineral yang ada sekarang, teknologi bisa berubah. Bahasa ini yang saya sampaikan kepada orang-orang yang bersengketa tentang nikel gitu. Kalau orang-orang bilang bersengketa nikel nggak mau selesai-selesai, saya selalu bilang kalian jangan berkelahi terus rebutan nikel ini, karena nanti begitu baterai tidak pakai nikel lagi ya selesai, jadi lumpur lagi itu mineral kita. Nah hal-hal seperti ini yang mungkin perlu kita antisipasi sama-sama. Tapi yang paling juga harus dipertimbangkan itu interpretasi kita terhadap pelarangan ekspor itu sama dengan semangat yang kalau dulu Pak Habibie mengatakan kita harus membayar tetes-tetes keringat bangsa kita sendiri gitu. Itu intinya membuka lapangan pekerjaan sebenarnya. Begitu kita larang ekspor mentahnya kan kita harus bangun pabrik. Nah, ketika kita bangun pabrik kita membuka lapangan pekerjaan. Itu sisi lain yang juga penting. Demikian menurut saya Pak Wendy, teman-teman. Baik Pak, terima kasih Pak Ridwan. Ini ya nggak ada yang resen, tapi ada beberapa saya lihat komentar di chat. Ini Pak Noval berkomentar ada pasir kuarsa, ada juga pasir silika. Apa perbedaannya? Kemudian pasir kuarsa dan lain. Pak Ruli Yadi Saleh, pasir silika lebih dikenal di masyarakat, menjawabnya. Dan yang saya kira ini lebih kepada memperjelas apa yang Pak Ridwan sampaikan ya. Ini teman dari barangkali. Silakan untuk ini Pak Indroyono. Ya, boleh Pak. Boleh? Silakan Pak Indro. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Dirjen. Wah luar biasa nih. Kita dapat pencerahan malam ini ya. Saya terus terang terkagum-kagum kaitannya dengan pasir kuarsa. Rasanya 50 tahun yang lalu saya sekolah ilmu ginian, itu nggak ada harganya ya, betul ya Pak Ridwan ya? Iya. Kalau kita, jadi Bapak Ibu sekalian, pasir kuarsa itu barang buangan lah gitu, nggak kepake gitu. Ternyata sekarang jadi barang yang sangat berharga. Jadi terima kasih. Nah begini, saya usul aja nih Pak Ridwan. Betul tadi, kalau kita, supaya Bapak Ibu tahu ya, ini saya menjelaskan aja, mungkin menggarisbawahi. Kenapa kok di Bangka, Belitung, dan Singkep? Karena itu kan
endapannya tuh mengalir dari Malaysia sampai Kalimantan Barat. Jadi kalau kita nggak masuk sekarang, pasti Malaysia masuk. Karena di dunia ini kan timah cuma 2 di negara dunia ini, cuma Indonesia sama Malaysia. Nah, sekarang untuk hilirisasi, kita pakai nyontek zamannya Pak Habibie dulu, saya usul. Gini Pak Ridwan, kita siapkan orangnya. Kebijakan pemerintah menyatakan harus ada alih teknologi, betul kan ya? Alih teknologi perlu duit. Saya usul, seperti kemarin yang di Konawe sama di mana itu, di Beda, maupun mau di sana itu kita mengirim orang kita ke China, betul ya? Ya. Uangnya LPDP. Jadi saya balik sekarang, untuk yang silika SiO2 ini, pakai pola yang sama. Jadi kalau Xing Ye mau invest, silakan Anda pasang komponen alih teknologi dengan pengiriman SDM kita. Kemudian kita match. Kalau dianya mau ngirim 10 orang, saya tambahi 10 orang pakai duit gue. Itu ya. Dengan demikian terjadi, dan begitu smelternya atau barang ini jadi, pabriknya jadi, dalam 24 bulan, orang kita semua sudah ada di situ. Feeling saya mereka juga nggak apa-apa kan, senang daripada harus bayarin orang luar. Jadi Pak, bedanya yang sekarang sama zaman Pak Habibie, dulu duitnya ngutang-ngutang, cari Pak Wardiman tahu tuh, cari World Bank, cari ADB. Sekarang duitnya kita punya untuk beginian. Dan kemarin sudah dibuktikan waktu kita membuat Konawe, membuat yang di Morowali, WDB itu, Pak Luhut khusus minta ke LPDP untuk ngirim 23 orang ya Pak Ridwan ya, Ya, ke 25. China untuk alih teknologi. Jadi ini kita replikasi saja. Jadi saya silakan, mari kita garap. Saya sih setuju untuk yang Xinye itu bergerak untuk pasir kuarsa dengan turunannya, karena kalau saya rasanya dari dulu ini barang nggak ada harganya gitu ya. Ini cuma Bapak Ibu tahu aja lah. Kuarsa itu Si2 itu nggak ada harganya. Jadi kalau nggak tahu dulu, zaman dulu itu kalau kita carinya timah ya diambil timahnya. Saudaranya yang namanya pasir kuarsa nggak dibuang aja, itu bukan nggak ada hasil. Karena sekarang ada. Dan kalau Bapak Ibu ke Cilacap itu namanya pasir besi tadi kan, ada Fe-nya. Lah ini sekarang Fe-nya si Cina pinter, bisa dipisahkan dari kuarsanya. Dan itu is very good. Saya kira itu bagus lah. Kemudian masalah PLTN, saya usulnya ini gampang aja. Kan Batan sudah dari dulu udah bikin kajian bahwasanya pembangkit listrik itu kalau nggak di Muria ya di Bangka Belitung, itu udah kajiannya Batan. Saya usul di-invite aja. Karena thorium sama uraniumnya kan memang dari dulu adanya di saudaranya granit ini. Granit itu yang menghasilkan timah ya. Saya kira demikian. Jadi saya kira diundang aja. Saya kira Batan belum diundang ya. Dan yang terakhir, saya lihat tadi Pak Ridwan bicara serius, tim timah, hilirisasi segala macam. Kok BPPT-nya mana, iptek-nya mana gitu ya. Investasinya penting, yes. Nah, mari sama-sama dalam investasi, ayo kita mobilisasi. Oke, you invest. Salah satu kan alih teknologi ini Pak, sudah minta. Kita kencengin. Tapi kan kalau alih teknologi selalu gua minta dari lu dong. Enggak. Kita pakai posisi kita bahwa untuk persiapan orang gua bisa bayar gitu. Dengan cost sharing. Dan itu udah policy dari LPDP. Demikian Pak. Terima kasih Pak Wendy. Terima kasih Pak Indro. Ada lagi Pak Idwan, silakan. Terima kasih Pak Wendy. Waduh, ini senior-seniornya jadi angkat tangan duluan nih ya, Pak Indro sama saya. Tapi ini menarik. Saya cukup bangga nih dengan Pak Ridwan nih. Baru itu namanya, harusnya semangatnya ya, bahwa nilai tambah itu dibutuhkan. Itu luar biasa itu. Jadi semua bahan mineral kita memang harusnya demikian. Nah, cuma kembali lagi ini, senario-senario yang seperti Pak Ridwan sebutkan tadi, ini nggak bisa cuma bicara sektoral. Ya kan, saya sebagai contoh begini. Kemarin, kebetulan saya di UI, setelah G20 itu, UI itu menandatangani kerjasama. Itu sama Beijing Genomic Institute. Itu perusahaan itu, bekerja sama dengan university. Bisa dibayangkan bahwa dunia sudah berubah, ya terutama setelah COVID dan sebagainya. Artinya genomik kita, apakah biodiversity kita itu semuanya dan sebagainya, kembali lagi sumber daya alam, itu dipetakan habis. Dan mereka bisa sebagai
Institute Genomic tadi, itu buat sekolah, PhD dan sebagainya. Jadi kerjasama university dengan lembaga riset dan sebagainya, itu menjadi sesuatu yang akan sangat-sangat lumrah. Nah ini sekarang kembali seperti itu, saya katakan kembali lagi. Kita ini dengan dunianya sudah berubah, pola administrasi masih sama, Pak Ridwan. Bahwa kita harus sama-sama dengan perindustrian, harus sama-sama minta izin ke keuangan, izin ini, izin itu, dan sebagainya. Kalau menurut saya ini sangat-sangat tidak bisa lagi gitu loh ya. Jadi kembali lagi bahwa ini kita bicara ilmu pengetahuan teknologi, bicara jangka panjang, harus ada roadmap-nya. Tadi yang short term yang Pak Indro katakan menurut saya udah benar. Artinya kita udah punya uang, punya sumber daya. Cuma bagaimana mengintegrasikan ini dengan visi-visi yang tadi Pak Gubernur Pak Ridwan sampaikan. Jadi memang ujung-ujungnya ini memang political will. Money follow program, bukan money follow function. Barangkali seperti itu Pak Ridwan. Makasih. Makasih Pak Ridwan. Ada lagi yang mau menambahkan? Atau Pak Ridwan dulu, silakan Pak Ridwan. Siapa? Mohon izin Pak. Siapa nih? Abdul Khalid. Nadira. Oh iya, Nadira. Silakan Bu. Makasih. Selamat malam Pak Ridwan. Seperti Pak Indro Yono bilang, pencerahannya luar biasa malam ini. Apalagi ada bocoran-bocoran tadi mengenai investasi-investasi baru. Melengkapi apa yang diusulkan oleh Pak Indro Yono mengenai alih teknologi, itu selama ini banyak sekali yang lalu-lalu itu alih teknologi macam-macam, akan tapi ternyata kalau tidak diidentifikasi sebetulnya teknologi apa yang harus dikuasai atau key teknologinya apa yang perlu dikuasai, maka teman-teman yang pergi ke sana itu dapatnya hanya kulit-kulitnya saja. Jadi maksud saya kalau bisa sebelum mengirim orang untuk alih teknologi itu kita bisa mengetahui dulu apa yang mesti direbut, teknologi yang mana yang mesti direbut, kemudian yang perlu dikuasai. Kalau nggak mereka kasih kita jalan-jalan, kasih kulit-kulitnya aja, kita dibilang sudah mengikuti alih teknologi. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu Nadira. Ini ada Pak ada Pak Holik. Pak Holik, dari mana Pak Holik? Ya, terima kasih para senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa dibuka nggak Pak Holik biar saya bisa tahu Pak Holik yang mana saya atau banyak orang nama Pak Holik? Iya. Saya gelap juga nih Pak, driving nih di pas pintu tol Cikampek nih. Saya mendengar paparan Pak Dirjen, Pak Gubernur menyampaikan menyambung tadi yang rencana Bangka Belitung. Secara prinsip saya menyambut baik. Terkait itu saya sampaikan kemarin tanggal akhir tahun yang lalu, tahun 28 sama 30 Desember, kami menyerahkan naskah kebijakan ke Den dan ke Pak Dirjen IPTKI, kolega Pak Dirjen, yang isinya adalah masukan naskah kebijakan, bahan masukan penyusunan naskah akademik untuk Raperpres NEPIO atau Open, satu. Yang kedua, naskah kebijakan untuk potensi PLTN skala kecil ya, untuk dedieselisasi, dan yang kedua terkait roadmap PLTN rasionalisasinya. Itu mungkin semoga nanti bisa bincang-bincang lagi dengan Pak Gubernur secara lebih leluasa terkait hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Holik dari mana ya? Dari BRIN atau dari? Saya Kepala Pusat. Saya stafnya Pak Ridwan di TPSA dulu. Sekarang Direktur Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam, dan Ketahanan. Soalnya banyak orang namanya Abdul Holik dan saya hanya lihat rambutnya aja. Kalau Pak Abdul Holik itu ya saya kenal. Ya, ini kenal Pak, mohon maaf nih. Ya, thank you Pak.
Ya. Di bawah saya ada tim keterangan nukliran, itu dulu dari pusat sistem keterangan nukliran Eksbatan ya, yang di Kuningan Barat ya kantornya dulu ya. Itu ada mantan kapus, ada para senior dan sebagainya yang biasa memberi masukan kepada DEN dan IBTKE ISDM. Terima kasih. Oke, saya lanjutin dulu nih ya Pak Ridwan ya. Ada Pak Aswin sama Silakan. Silakan Pak Aswin. Terima kasih Pak Paraja. Soalnya dari mau PLT batu bara sampai sel surya ini. Tapi buat saya yang menarik yang disampaikan Pak Ridwan tadi, bahwa kalau di Indonesia ini perlu waktu yang relatif lebih lama dibandingkan di Cina misalnya untuk membangun sesuatu. Kok lama itu? Izin nggak keluar-keluar, prosesnya lama, dan sebagainya. Kemudian Bapak juga bilang yang mau maju dengan inisiatif-inisiatif baru juga nggak ada. Loh kenapa ini sebabnya? Apa karena memang orang-orangnya yang parah? Gitu? Atau memang mungkin regulasi kita yang membuat mereka khawatir kalau mau melakukan hal ini? Saya pengen tahu pendapat Bapaknya kira-kira apa sebabnya hal ini. Terima kasih. Pak, yang ini saya jawab dulu aja Pak Aswin ya. Silakan Pak Ridwan, silakan semua. Sederhananya begini Pak, saya rasanya berapa? 33 tahun saya kerja ASN ini. Memang semangat kita untuk menyederhanakan itu minimal sekali. Jadi kalau misalnya perizinan gitu, dari kementerian ke kementerian itu waktunya berlama-lama, yang harusnya ini bisa diselesaikan dengan mekanisme lain. Jadi kalau sekarang kan arahnya di BKPM itu untuk investasi udah one single submission gitu. Nyatanya nggak one single submission juga itu. Jadi masih beredar juga dokumennya. Jadi memang hemat saya harus ada bahasa dari atas gitu. Udah ya, putusan saya, oke, setujui usulan ini. Nah, setuju itu bawahnya pokoknya mencari jalan untuk setujui. Jadi jangan dibahas untuk ujungnya tidak setuju gitu. Nah, saya rasanya inilah yang salah satu masalah kita. Kalau dalam bahasa politisnya barangkali terlalu berdemokrasi kita di birokrasi ini. Kalau saya bilang demokrasi itu di parlemen sana. Nah, kalau mekanisme Pak Aswin lebih banyak pengalaman juga gitu. Harusnya proses perizinan kita itu bentuknya pemutusan perizinan itu dalam satu forum sidang aja gitu. Jangan dokumennya yang beredar, tapi orangnya yang kumpul. Gimana nih? Ada usulan, misalnya nih tadi ada Bu Riyatna itu. Sekarang ada permohonan mau narik kabel dari Australia sampai Singapura gitu. Yang saya terkait adalah perusahaan ini, Sun Cable ini, minta izin ke Minerba untuk minta iup-iup yang ada di laut itu mau mereka kuasai. Tapi maksudnya bukan mau diusahakan, tapi lebih untuk kepentingan narik kabel ini. Nah, saya tuh tanya, jadi secara nasional putusan kita apa? Mau kita kasih izin atau enggak proyek narik kabel dari Australia ke Singapura ini? Nah, saya kan hanya salah satu bagian saja di urusan pertambangan yang di laut itu. Tapi kebijakan nasionalnya itu, sampai sekarang saya tanya, siapa sih yang memutuskan ini mau dijadikan apa enggak ini proyeknya? Nah, itu enggak ada, Pak. Jadi, leadership terhadap proyek-proyek strategis itu menurut saya perlu diperkuat juga, Pak Aswin. Memang agak panjang ceritanya ini, tapi mudah-mudahan ke depan itu kalau sama Pak Lambok itu kalau di Kemenko Maritim itu Pak Lambok Nahatan itu Pak Lambok ini bangga sekali negara ini negara hukum saya bilang akibatnya jadi begini kapan sih negara ini menjadi negara insinyur gitu biar lebih gampang bukan negara hukum gitu. Pak Ridwan, undang-undang dasar itu Pak negara hukum itu. Iya, tapi kita harusnya negara kesejahteraan, Pak, ini maksudnya bukan negara hukum. Hukum itu alatnya gitu. Kalau kita negara takut, Pak. Nanti kena hukum kena pidana kan repot ini kita main setuju aja kan. Iya. Saya lanjutkan ya, ada Pak Andi Eka, ada Pak Koswara yang angkat tangan. Yang satu angkat tangan lewat fasilitas, yang satu angkat tangan pakai angkat tangan beneran. Jadi dua-duanya. Silakan Pak Andi Eka dan Pak Angkos. Iya Pak, saya terima kasih Pak Ridwan, ini sudah lama sekali sebetulnya, kangen sekali. Juga penjelasannya yang menarik sekali dan sangat memancing gagasan-gagasan yang menarik sebetulnya Pak.
Nah, tadi melanjutkan apa yang disampaikan Pak Indro, bahwa kita perlu investasi pada sumber daya manusia. Itu bagus sekali. Hanya saja sebetulnya kita ini kan dengan apa namanya kebutuhan yang begitu banyaknya mengenai teknologi baru, baik itu di apa namanya pembangkit listrik thorium maupun juga nikel, baterai dan sebagainya. Itu kan sebetulnya bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, Pak. Ya, yang tadi tidak barangkali tidak disebutkan oleh Pak Ridwan, dan saya mengantisipasi bahwa nanti ketika itu berjalan ada sebuah missing link, missing link sumber daya manusia, karena yang tadi dibiayai diinvestasikan pada manusia yang baru ini, itu tidak berlanjut dengan sebetulnya memanfaatkan yang sebetulnya ada. Kita punya 16.000 yang sekarang sudah diintegrasikan dalam BRAIN, dan itu tidak dipakai sama sekali, Pak, di dalam industri. Saya nggak tahu juga bagaimana caranya, tapi itu barangkali juga nanti terkait dengan pertanyaan Pak Adwin, terkait dengan kebijakan. Dan sama sekali kalau saya lihat di industri ini, entah itu dalam memanfaatkan tadi sumber daya yang ada yang sebetulnya dibutuhkan, itu tidak sama sekali menyentuh sebetulnya sumber daya yang kita punya, yaitu sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebetulnya ada. Nah, ini gimana, Pak, ya? Kalau nggak ada apa namanya istilahnya, ketika ini dibutuhkan, maka di satu pihak kita juga menciptakan atau membangkitkan silo-silo yang sebetulnya diletakkan, yang nantinya akan terjadi lagi dan juga mengulang nanti persoalan-persoalannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Andi. Saya lanjutkan dulu ya. Pak Angkos, silakan Pak Angkos Koswara. Terima kasih Pak Wendy. Selamat malam Pak Ridwan, ketemu kembali. Udah lama. Saya sangat tertarik sekali apa yang disampaikan tadi itu. Rupanya kita ini kan serba ada ya Pak ya. Dari sumber daya mineral itu sangat melimpah. Apakah itu berupa emas, tembaga, platinum, nikel, timah, batu bara, migas, kemudian sekarang lagi untuk bahan baku baterai dan sebagainya. Kayaknya kita itu terlalu banyak sumber, Pak. Sehingga perlu ada manajemen yang baik. Katakanlah manajemen data sumber daya mineral Indonesia. Nah, nanti di situ dilihat mana yang menjadi prioritas atau yang siap produksi. Sehingga katakanlah hasilnya bisa cepat dinikmati oleh masyarakat, Pak. Kalau sekarang kan segalanya serba naik, masyarakat protes dan sebagainya. Tetapi kalau kita bikin prioritas yang bisa menghasilkan sesuatu untuk kebutuhan masyarakat Indonesia, saya kira itu akan banyak yang mendukung. Kemudian masalah inovasi teknologi, Pak. Di kita itu kan sekarang lembaga penelitian digabung, Pak ya. Batan, Lapan, BPPT, dan sebagainya dalam BRIN, Pak. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu kan sangat dekat juga dengan Ibu Megawati di atasnya gitu loh. Kemudian juga dengan Presiden kita. Nah, bagaimana kalau yang ada inovasi ini diberilah, dipush untuk mengerjakan sesuatu, Pak. Artinya mereka pun bisa mengusulkan dana untuk kegiatan tersebut. Misalnya untuk katakanlah baterai, Pak ya, baterai untuk listrik, apakah untuk motor atau untuk mobil. Nah, sejauh mana kita itu mampu. Jadi saya lihat yang berita di medsos dan di riset-riset itu baru ke tahap belum implementasi yang massal gitu. Padahal kebutuhannya sudah mendesak. Nah, kalau misalnya satu saja kita fokus mobil listrik yang akan disubsidi sekitar 800 juta ya kalau nggak salah dari pemerintah itu produknya. Nah, ini kan suatu tantangan, challenge bagi kita semua. Bagaimana ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian kita bisa membuat baterainya, ahli-ahli baterai saya kira di kita udah banyak, tapi sejauh mana mereka bisa kerjasama untuk memproduksi baterai yang baik dan harganya relatif murah. Saya kira ini akan bagus untuk perkembangan Indonesia. Jadi kita manage, lihat mana yang urgent dulu gitu.
sesuai dengan keinginannya Pak Presiden. Jadi begitu 2024 itu sudah ada produk yang bisa kita jual atau yang kita bisa mendukung kepada program pemerintah. Saya kira itu Pak. Jadi manajemen data dari sumber daya mineral ini saya kira perlu, sehingga kita punya tabel prioritas gitu. Kita tidak akan bingung prioritas mana, karena Indonesia itu kan sumber dayanya banyak sekali. Ya betul, tadi ada yang mau investasi silahkan dan sebagainya. Tapi itu kan nanti kita ada slot data-data, oh ini levelnya udah sampai ini, siapa yang mengerjakan, oh ini kita bikin sendiri. Apakah misalnya BUMN kita diajak misalnya PT oleh seperti produk-produk elektrik ya. Misalnya sekarang yang listrik yang tidak pakai fosil gitu. Baik, Bang Kos. Iya, Pak. Oke, itu sudah digumbar-gembor, tetapi itu realisasinya kita tuh mau beli kemana, harganya berapa, itu nggak ada kejelasan itu loh Pak. Nah, saya kira ini yang perlu kita lihat. Terima kasih Pak Wendy. Maaf terima kasih, Bang Kos. kepanjangan. Terima kasih. Pak Ridwan, saya kasih kesempatan, mungkin kita minta kesempatan terakhir dari teman-teman dari PI ya. Ada hadir Pak Bambang Guritno sama Pak Habibie Razak. Saya nggak tahu yang mau menyampaikan nih, Pak Bambang Guritno atau Pak Habibie Razak atau dua-duanya juga silakan. Ada? Halo? Halo? Waduh, internet saya yang jelek ya. Tidak ada. PI. Masih ada sih Pak Bambang Guritno. Pak Bambang. Bambang atau Pak Habibie Razak ingin menyampaikan? Kalau enggak, saya balikan aja ke Pak Ridwan. Silakan Pak Ridwan. Oke, Pak Wendy, mungkin gini, saya tadi kalau soal data Pak, memang saya cenderung kita mau market driven dulu aja kali ya Pak. Jadi di pasar sana orang butuh apa gitu baru kita supply. Karena kalau kita mau teknologi push itu kayaknya kita tidak cukup kuat. Sudah bagus ketika kita menyikapi market pool itu, udah di pasar butuh apa, nah kita pasar butuh apa, karena kita belum cukup mampu kalau kita mau teknologi push gitu. Mengingatkan juga ketika kita konsisten dan persisten Pak, beberapa minggu yang lalu kan beredar video klip tentang Presiden mencoba gerbong LRT buatan Inka ya Pak. Saya terus terang itu salah satu menurut saya kita salah satu yang cukup berhasil bertahan lah. Tahun 2018 atau 19, saya mendampingi Pak Luhut ke PT Inka di Madiun, Pak. Memang untungnya kita tidak berselang berapa lama kita lihat pabrik mobil listriknya Korea. Saya berterima kasih kepada teman-teman Inka pada waktu itu minimal fasilitas PT Inka di Madiun itu bersih lah gitu Pak, bersih dan nggak kalah bersihnya dari yang di Korea itu. Jadi paling tidak dari sisi itu memperlihatkan kesungguhan kita. Nah, ketika LRT kita mau pakai gerbong buatan Inka, itu pertarungan juga bukannya gampang Pak. Sebagian orang meragukan, sebagian bilang mau pakai buatan Jepang, sebagian mau buatan Cina. Pokoknya bersyukur juga minimal kita berhasil memasukkan itu. Tentunya dalam hal ini Pak Luhut lah ya yang dengan semangat TKDN yang enggak, kita pakai Inka aja, biarin dulu aja, kasih kesempatan Inka. Itu salah satu bukti yang menurut saya kalau kita bertahan, dan alhamdulillah yang ini kita bisa. Satu lagi, saya baru dapat kabar juga kemarin tentang micro satellite tuh. Saya lagi minta Agustan masih ada di sini nggak? Itu kan kita sibuk-sibuk tuh Pak Indro, mungkin kalau ada siapa teman-teman pemain sini mau ikutan bikin micro satellite. Nggak jadi-jadi kayaknya yang versi pemerintah. Tiba-tiba saya dapat info dari Pak Profesor Yohanes Surya, dia sudah ikut terlibat tuh meluncurkan salah satu micro satellite itu. Artinya
satu sisi memang kalau kita persisten kita bisa, sisi lain kita nggak perlu juga terlalu ribet sama urusan birokrasinya itu Pak. Dia ujung-ujung masuk aja situ, tiba-tiba kirim saya video, saya ikutan nih peluncuran microsatellite, satelit surya namanya. Jadi hemat saya ada jalan memang yang harus kita tempuh dengan jalur sendiri lah ya, tidak harus juga ikut pola-pola umumnya pemerintah. Demikian Pak Wendy sebagai penjelasan tambahan. Pak Ridwan ini Pak Habibie udah ada. Pak Habibie Razak sama Pak Bambang Guritno, teman dari PI, apakah ada komentar kalau mau ini? Silakan Pak Habibie Razak, silakan. Terima kasih Pak. Saya sebenarnya monitor aja ini Pak, diskusinya menarik. Tapi apabila diberikan kesempatan untuk bertanya boleh juga Pak, atau mungkin menanggapi aja. Jadi kalau kita lihat sekarang kan memang di era transisi energi Pak. Jadi ada memang perlu ada sinergi antara kementerian-kementerian gitu. Ini terutama di Kementerian SDM, spesifik lagi di Direktorat Jenderal Minerba Pak. Dan kalau kita dilihat dari sisi lain kan ini banyak kebutuhan untuk membangun PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Bukan hanya di darat atau di atas tanah, tapi sekarang udah masuk ke PLTS terapung, Pak. Jadi ada beberapa proyek PLTS terapung yang juga saat ini sudah masuk sebagai proyek strategis nasional, seperti PLTS terapung Cirata. Kemudian lanjut lagi nanti PLTS terapung di Batam, Pak. Di situ ada 2 waduk yang akan diutilisasi untuk membangun floating solar PV plant ini. Nah, tentunya kan kebutuhan komponen untuk modul-modul panel surya ini semakin banyak Pak dibutuhkan. Kita punya raw materialnya dan harapannya juga kita punya pabriknya juga Pak untuk menghasilkan komponen panel surya ini. Namun memang kalau melihat saat ini Pak Dirjen, sepertinya kalau developernya beli langsung dari Cina, itu harganya lebih murah, Pak, dibanding misalnya ngambilnya dari dalam negeri. Nah, kira-kira gimana nih, Pak, kira-kira solusinya ke depan supaya produk yang kita hasilkan di dalam negeri itu bisa kompetitif, Pak, dibandingkan dengan produk yang kita harus impor dari luar negeri. Kira-kira itu dari saya, Pak. Terima kasih. Pak Habibie. Pak Ridwan, ini kita udah hampir 2 jam juga. Jadi silakan, banyak sekali tentunya kalau kita ingin melanjutkan. Pak Ridwan mencoba wrap up dari semua pertanyaan dan komentar itu. Dan sekaligus juga barangkali kalau ada pesan-pesan dan harapan-harapan untuk teman-teman yang tergabung di BRIN maupun yang di PII. Karena PII juga lagi giat-giatnya nih, Pak Ridwan tentunya sangat paham. Silakan Pak Ridwan. Terima kasih Pak Wendy, terima kasih teman-teman semua. Satu, saya mungkin mau mengulang lagi slogannya TPSA ketika saya masih muda di sana lah gitu. Bahwa Indonesia ini mau tidak mau nanti ke depannya harus berbasis kepada sumber daya alam plus sumber daya manusia dikali iptek. Katanya rumusnya begitu Pak. Pada waktu itu Pak Bambang Setiadi, Pak Indro, Pak Idwan, kira-kira slogannya begitu. Nah, itulah saya kira tulang punggung kita saat ini, karena nyatanya perekonomian kita masih sangat ditopang oleh sumber daya alam ini. Yang kedua, khusus untuk iptek, saya sekali lagi dalam perjalanan saya setelah meninggalkan BPT itu, upaya penguasaan iptek masih minimalis. Jadi betul tadi yang disampaikan Pak Indro, titip orang, titip ini. Salah satu contoh sebetulnya yang saya kecewa juga itu adalah ketika kereta cepat, Pak Wendy mungkin juga paham juga ini, Mas Sekjen Kemenhub ini. Kereta cepat Bandung-Jakarta itu ketika saya tanya, Pak, ada nggak sih orang yang mengerjakan riset doktoralnya tentang kereta cepat? Tuh nggak ada, Pak. Sampai sana yang ngumpulin data nggak ada juga gitu. Jadi memang minat ya Pak, minat kita itu harus didorong oleh komunitas seperti kita ini, termasuk PII itu. Nah yang ketiga aspek keekonomian, tadi Mas Habibie ini juga menyentuh itu. Saya baru shock juga tadi malam dengar dari PT Inalum, boksit yang dia import dari
Australia lebih murah daripada boksit yang dia beli di dalam negeri. Saya bilang cilaka ini kenapa jadi begini nih. Masih banyak PR kita, tapi aspek keekonomian itu juga menjadi salah satu yang harus kita perhatikan bersama supaya produk-produk kita bersaing. Kalau bersaing untuk di tataran apa istilahnya insentif saja, saat ini kebijakannya ke arah ke sana. Tapi kan kita nggak cukup insentif terus. Kayak Cina itu, kalau tadi Pak Indro mengatakan kita udah kirim orang ke sana, itu betul Pak. Cina itu mungkin kalau boleh saya agak cynical sedikit itu bilang, mungkin Cina itu lebih Islami daripada orang Islam dalam hal berbagi iptek itu. Dia nggak keberatan tuh, Pak kami kirim 25 orang, silakan aja dia bilang. Pak kami silakan aja sini aja kalau mau belajar. Dia nggak sama sekali dia nggak keberatan Pak. Artinya disitulah harusnya kita bersikap. Kalau kita memang pede kita bisa-bisa aja. Nah untuk itu saya kira memang kita harus memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Kalau SDM saya kira itulah senjata kita ke depan. Demikian Pak Wendy, mungkin satu aja yang ada di benak saya nanti, insya Allah ada kesempatan saya undanglah Bapak-Bapak para antusias teknologi ini, nanti kita kopi darat sebentar gitu sambil curhat panjang. Pak Wendy, satu pertanyaan Pak Wendy boleh untuk Pak Ridwan. Itu pertanyaannya Pak Engkos belum dijawab itu. 15.000 pakar mau diapakan itu Pak Wendy, Pak Ridwan tolong dijawab deh, terima kasih. Iya Pak, nanti kita rundingkan ya 15.000. Kalau dari kapasitas saya terus terang Agustan ada di sini, saya ajak Yudi Prabangkara, saya ajak, tapi parsial Pak ngajaknya memang. Nah, mengajaknya secara masif ini perlu skenario. Itu yang saya kira kita cari waktu lah ya Pak, nanti kopi darat sebentar di mana aja, di Jakarta boleh, Babel boleh, gitu seharian kita ngobrol agak brainstorm lah kita tentang bagaimana memajukan iptek dan sumber daya manusianya. Itu aja tuh Pak, terima kasih. Baik Pak Ridwan, terima kasih banyak. Oke, kalau begitu nggak tahu ya, saya mau bilang berani follow up-nya. Oke, nanti kita atur kita coba organisir bagaimana ada ya tinjauan atau visit para insinyur ini ke Nangka Belitung melihat 5 a.m. and 9:20. Pak Wardiman, ya Pak? Bapak masih mute Pak? Wardiman di mute itu. Oke. Pak Ridwan, terima kasih. Banyak informasi, tapi yang paling terharu saya Pak Ridwan, bahwa Bapak tetap berusaha supaya teknologi masuk. Luar biasa Pak. Terima kasih untuk visi Pak Ridwan ini Pak. Dan memang lama Pak. Saya masih ingat tahun 80-an tuh kita ingin bikin smelter dari Freeport. Baru berhasil sekarang tahun 20-an. Jadi 40 years Pak, 40 tahun. Jadi Pak Ridwan, saya ikut mendukung dan mendorong usaha dari Pak Ridwan ini. Ya, terima kasih untuk seminarnya. Terima kasih Pak. Kalau berkenan semua kita foto dulu ya sebelum kita akhiri. Oke. Buka kamera, melihat wajah-wajahnya. Oh, wajahnya baru kelihatan ini sebentar. Saya foto halaman berikutnya. Kita foto paling nggak ada dokumentasinya. Lagi terima kasih banyak Pak Ridwan dan mohon maaf ada kekurangan. Terima kasih Pak Wardiman, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Pamit. Balik Pak Ridwan. Kapan-kapan kita bicara Pak Ridwan. Ya, Pak.